Layar saya sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Soal yang pertama kan PO yang belum ada LPB-nya. Nah, ini saya pisahkan per soal itu dalam satu sheet yang berbeda untuk memudahkan. Nah, di sini diketik dulu nomor PO sesuai rincian PO. Nah, ini didapat dari sheet yang rincian PO. Nah, di sini di-copy dari atas sampai ke bawah. Kemudian ditulis nomor PO sesuai rincian PO, dan nomor LPB-nya ini saya menggunakan formula VLOOKUP, Pak. Jadi sama dengan VLOOKUP nomor PO sesuai rincian PO, terus dilihat di sheet LPB dari nomor PO ini sampai ke nomor LPB, kemudian dipilih kolom nomor 3 dan false atau 0. Kemudian ketemu nih nomor LPB-nya sesuai dengan nomor PO-nya. Kemudian setelah itu ditarik ke bawah dan difilter yang tidak memiliki nomor LPB atau NA. Nah, yang tidak memiliki nomor LPB atau NA ini diberikan warna yang berbeda. Di sini saya berikan warna merah. Gitu, Pak. Terus ditulis di sebelah kanannya biar memudahkan nomor PO sesuai rincian PO dan nomor LPB yang NA ini. Terus kalau udah saya kasih warna hijau biar sama kayak ujian kemarin gitu, Pak. Oke. Ya, ada pendapat lain? Cara mengerjakannya atau hasilnya berbeda? Ada yang berbeda nggak? Nggak ada ya. Pak, izin bertanya. Iya. Silahkan. Ini saya boleh share screen, Pak? Iya, silahkan. Gimana? Sudah tershare screen ya, Pak? Ya, sudah. Gimana tuh? Ini kan tadi saya juga pakai VLOOKUP, Pak. Nah, tapi saya pertama copy paste dulu nomor purchase order sama nomor LPB-nya ke tab baru. Terus saya copy juga nomor PO yang ada di rincian PO itu ke tab tersebut. Terus? Ya. Halo? Pak masih ke mute. Oh ya, maaf. Jadi ini saya VLOOKUP-nya pakai yang nilai ini, nilai PO, terus range-nya dari yang tabel ini, dari nomor PO sama nomor LPB, terus yang diambil nomor 2 LPB-nya ini, terus 0. Nah, terus hasilnya ini, Pak. Nah, kalau saya filter, saya pilih yang NA. Saya pilih yang NA. Nah, ini keluarnya gini, Pak. Tapi ini sebenarnya sama jawabannya, cuma banyak ini loh, Pak. Kayak gini. Copy 2 kali nggak itunya, sheet-nya? Double nggak? Coba dicek di nomor PO-nya, kalau remove duplicate ada, atau di count ada yang 2, ada yang 2 nggak satu record-nya? Izin juga, Pak. Kalau tadi kan Pati pakai VLOOKUP. Nah, kalau Widya ini pakai index array, tapi siapa? Tadi bentar dulu. Ini yang layarnya siapa nih? Saya Zakia, Pak. Nah, ini yang Widya yang mana, yang Zakia yang mana? Mana dulu? Ini layar Zakia, Pak. Iya, Zakia. Terus? Iya. Nah, kalau Widya belum share screen. Tapi kan Fatin tadi pakai yang rumus VLOOKUP.
Zakia juga pakai VLOOKUP. Nah, Widya ini pakai yang rumus index array. Nah, tapi kalau misal pakai rumus index array, itu keluarnya sama kayak Zakia juga, NA-nya banyak ini. Oke, kita lihat dulu datanya kalau gitu ya. Coba kita ke data yang apa yang di VLOOKUP LPB ya. Coba di filternya dibersihin dulu. Itu ada di sort, diurutkan purchase itunya apa PO-nya, nomor PO-nya ya, di sort ya, sort ya, sort, bukan filter, itu filter, itu sort ya. Ya, udah sort ya, oke. Terus kok belum, itu 23, 23, 23, 21 belum di short itu. Oh, yang di short yang kolom mana sih? Yang A apa C apa? Maaf Pak, saya kurang paham. Maksudnya gimana? Nah, itu ada 3 itu. Masa purchase order-nya maksudnya gimana? Ya ketemunya bolak-balik. Gimana itu? Kan satu purchase order itu banyak barang, betul nggak? Iya, iya Pak. Ya, jadi purchase order 2310 itu kenapa muncul 3 kali? LPB-nya 006, 006, 006 lagi. Punya yang punya Fatin gitu juga nggak? Coba ini di stop dulu coba. Ya, punya Fatin datanya kayak apa Fatin? Ya. Baik Pak, saya share screen ulang ya Pak. Kalau itu datanya ada yang berulang gimana itu ceritanya? Seperti ini Pak. Tidak ada gimana? data yang ini ada rincian PO, ada apa lagi datanya? LPB ya? Iya. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari yang nomor PO sesuai rincian PO itu ambilnya dari rincian PO Pak. Kemudian yang LPB-nya ini diambil dari sheet LPB-nya langsung. Soalnya lihat dulu soalnya gimana soalnya, bunyi soalnya gimana coba? PO yang belum ada laporan LPB ya. Berarti jadi itu yang diambil sheet rincian PO atau sheet LPB yang dijadikan dasar untuk membuat VLOOKUP. Ayo itu LPB Pak. LPB-nya Pak. Tadi yang Zakia sama Widya yang mana? Rincian PO atau LPB yang dibuat untuk nyari? Tadi yang saya pakai yang rincian PO, tapi kalau punyanya Fatin itu kelihatannya sudah yang duplikat sudah dihapus Pak. Enggak, karena kalau di LPB memang satu record, satu nomor, satu baris aja kan. Coba lihat, bandingkan. Iya enggak? Coba sekarang gini. Jadi itu kan coba data LPB aslinya mana, Fatin? Data asli belum diubah-ubah ini ya? Mana? Ini ya, ini Pak. data asli. Iya. Ini asli, iya, belum diubah sama sekali. Yang sebelah sini udah saya tambahin Pak. Tapi yang sini masih utuh. Mana itu? Datanya mana? LPB-nya nomornya mana? Nah, itu kan. Ini Pak. Iya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kan ya. Terus kalau di rincian PO, LPB coba di short pakai nomor LPB. Di rincian PO di short pakai nomor LPB di short. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Adanya di LPB ini Pak. Ya, oke. Berarti pertanyaannya balik lagi dulu, coba semua paham nggak diskusi ini? Ya, coba lihat. Nah, ini gini. Yang dijadikan alat untuk mem-VLOOKUP itu LPB atau rincian PO? Ayo, itu dulu pertanyaan saya. LPB Pak. Kalau Fatin apa? LPB. Iya Pak. Kalau Zakia sama Widya apa? LPB. Tapi pakai index array Pak. Bukan perintah dulu, masalah yang dijadikan untuk nyari dulu aja gitu. Sama Pak, LPB. Yang Zakia apa? Saya berarti pakai PO-nya ya Pak. Kenapa begitu? Pertanyaannya. Kenapa milih pakai rincian PO? Kenapa nggak pakai LPB gitu? Kenapa Nur Zakia Nur? Alasannya apa gitu loh? Argumentasi Anda apa gitu? Yang lain gimana yang lain? Apakah ada yang sama dengan Pak? Pakai rincian PO, Pak. Saya pakai master register PO, Pak. Sheet gitu. Oh,
beda lagi master register PO. Kalau Iya. ini Devina Rosa apa lagi? Beda lagi tuh. Apa tadi? Saya sama kayak Zakia Pak, pakai rincian PO juga. Oh, Soalnya sekarang soalnya kalau dari LPB saya lihat kalau dia udah ada LPB-nya udah pasti ada nomor PO, Pak. Oke. Kalau Aris lihatnya kenapa pakai master register PO? Karena yang rincian PO itu kayak banyak gitu, Pak. Kalau yang magister itu udah satu, kayak APB sama. Nah, Cuman coba kalau kita ke master register PO dulu coba. Situ, ini screen-nya siapa sekarang nih? Oh, Fatin, Pak. Fatin. Oke. Iya, Pak. Coba di sort purchase order-nya, di sort. Purchase order-nya aja. Purchase order ya. Berdasarkan purchase order ya. Oke. Di sort ya. Sort itu Z ya. Oke. Nah, itu berarti ya. Oke. Berarti di situ tidak ada ya, sort ya. Nah, berarti di situ satu nomor satu itu ya, apa namanya? Satu nomor PO akan ada satu. Nah, terus kita mau cari LPB-nya. Kita lihat di sini gini. Jadi satu LPB itu kan terdiri dari banyak barang, betul nggak? Setuju semua? Ya, benar nggak? Satu PO itu terdiri dari banyak barang, gitu kan? Sehingga kalau kita ngambil dari rincian PO akan terulang seperti kasusnya Widya sama Zakia, karena dalam nomor PO itu ada banyak barang, akan ketemu, padahal harusnya ya dicari yang cuma satu kan? Karena apa? Kan barang PO-nya satu, berarti LPB-nya juga ketemunya satu, kan gitu ya? Ya kan? Nggak mungkin, misalkan gini loh, satu LPB jualannya A, B, C barangnya. Masuk A diterima B, C-nya belum gitu kan. Orang satu kotak, gitu kan? Satu paket kan. Ya, jadi yang diambil memang master register PO, supaya dia nggak ganda. Yang Fatin kenapa ngambil LPB? Karena kan dicari sebaliknya, paham ya? PO yang belum ada, LPB-nya, bukan LPB-nya mana, terus PO ini ada LPB, PO-nya mana, bukan begitu. Paham ya? Berarti nyarinya dari ujungnya kan PO dulu. PO ini keluar, diterima apa belum gitu. Nah, kalau kita pakai rincian PO, PO-nya banyak, LPB-nya sama, kan gitu ya. Nah, sehingga coba kalau kita pakai caranya, coba sekarang Aris yang share screen deh. Nah, coba punyamu gimana Aris, lihat. Nah. Baik, izin ya Pak. Yuk. Apakah slide sudah terlihat? Loh, sebentar, masih terus. Nah, ada sekarang. Nah, udah sekarang. Yuk, mana? Ini. Kalau saya pakai index match, Pak. Jadi proses itu kan sama dengan index match. Kemudian kita pilih sheet-nya itu, apa namanya, array-nya itu di sheet ini, Pak. Di laporan penerimaan barang. Kemudian untuk kemudian titik koma match. Kemudian kita ambil dari yang ini, Pak, apa namanya, nomor purchase-nya, kemudian titik koma, array-nya itu yang ini, Pak, purchase order sampai ke bawah. Gitu. Oke, terus ketemu berapa unit? Berulang nggak? Ya, kasusnya berulang nggak? Misalnya di short biar gampang lihatnya, short LPB atau short LPO ya. Atau shortnya PO dong, short PO baru short LPB ya nggak? Gimana, short, Pak? short, diurutkan. Yang mana, Pak? Yang ini ya? PO yang kanan sendiri, yang cek PO itu kan. Oh ya, Pak. Ya, kamu urutkan berdasarkan cek PO itu ya. Lalu diurutkan berdasarkan cek LPB-nya diurutkan juga. Ya, oke. Nah, di situ ada yang terulang nggak? Enggak ya, Enggak, itu ya. Enggak. Oke ya. Paham ya, Zakia ya, sama Devina, sama yang lain juga sih yang menggunakan by LPB maupun rincian PO. Paham nggak sampai di sini? Ayo, yang belum paham silahkan tanya. Kenapa begitu gitu? Kalau kita menggunakan LPB, kita
kita kebalik gitu loh ya. Kan PO dulu, mana LPB-nya kan gitu ya. Berarti secara kronologis kan akan muncul PO dulu, baru ada LPB. Nah, kita cari mana PO yang sudah terbit, PO-nya, LPB-nya belum ada. Kan gitu ya. Setuju ya? Oke. Kenapa yang dipakai master bukan yang rincian? Karena kalau rincian nanti kejadiannya berulang. Paham ya? Datanya kan di rincian PO itu satu nomor LPB, satu nomor PO ada banyak barang kan gitu ya, sehingga barangnya macam-macam itu keluar semua itu ya. Kita cukup kita ambil yang satu saja, yaitu oke gitu. Paham ya semua ya? Atau masih ada bertanya? Silakan. Nggak ada ya? Oke, clear ya semua ya? Paham ya? Ya. Oke, sekarang nomor 2. Silakan. Izin stop share ya Pak. Ya, oke, makasih ya Aris ya. Izin menjawab yang nomor 2, Pak. Ya, oke, siapa nih? Rahmi Nurbaiti, Pak. Oke. Apakah udah terlihat, Pak? Oke. Nah, Oh, jadi, masih hitam. Nah, dulu. oh ya, Nah, udah sekarang. Oke, yuk. nah, jadi Soalnya dulu apa? Nah. Jadi untuk nomor 2 ini yang ditanyakan itu PO yang udah ada LPB-nya namun kuantitasnya tidak sama. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari sheet yang LPB. Nah, itu saya menggunakan rumus yang VLOOKUP, Pak. Jadi yang pertama itu Ya. Ya. Apa tadi soalnya? Tadi dulu. Soalnya adalah soalnya PO yang udah ada di LPB namun kuantitasnya itu nggak sama. Oke, berarti Ya. dijajarin dong nomor PO sama nomor LPB-nya. Benar nggak? Oke, coba yang mana ngerjakannya ya. Oke, terus lanjut dulu. Kalau saya itu Pak, karena dia kan ini ada kita tuh ada pakai 2 kriteria. Jadi yang pertama itu nama produknya sama nomor ordernya ini Pak. Jadi untuk yang di rincian PO ini, saya bikin kolom bantuan itu gabungan dari 2 kriteria tadi. Jadi langsung aja sama dengan dari B5 baru dan A5 gitu Pak. Nah, ini nanti yang jadi yang bakal jadi array-nya gitu Pak. Nah, lalu setelah itu kita buat VLOOKUP-nya. Ini saya ambil contoh satu. Jadi sama dengan VLOOKUP, baru ini untuk lookup value-nya itu kita gabungkan juga dari yang jagung ini sama nomor PO-nya. Lalu untuk array-nya itu kita gunakan yang tadi, yang kolom bantuan dari rincian PO ini Pak. Nah, ini sama kuantitasnya. Ini, 2 ini. Lalu karena kita mencari kuantitas, maka kita gunakan yang kolom indeksnya itu 2 dan juga ini 0. Terus dapat segini, nah baru kita sama denganin sama yang ada di sini Pak, yang di masing-masing kolom ini per itemnya. Lalu kalau misalnya udah dapat, kita langsung drag ke samping sama ke bawah. Lalu karena kita mau nyari mana yang salah, ini saya pakai cara cepat, jadi langsung aja N dari sini, dari jagung sampai beras ketan. Baru nanti ketahuan yang salah, terus kita... Nah, itu tidak bagus ya. Seperti itu, harusnya angkanya dikeluarkan dulu. Oh iya, Pak. Artinya begini, itu nanti supaya, kalau ini bukan hanya masalah ngerjakan soal ya, kalau nanti ada salah rumus atau apa, itu angkanya memang benar-benar kelihatan, gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan langsung true false, karena kan itu melacaknya lebih sulit, ya kan, gitu. Sehingga tampilkan dulu jumlah yang berbeda, jumlahnya baru coba jumlahkan dulu semua kolom itu, keluarin semua dulu rumusnya. Oh ya, berarti ini dibuat semuanya dulu ya Pak? Iya, benar. Jadi ini gini, sebentar. Yang kuning itu yang kuning itu panggilannya apa, yang merah panggilannya apa? Ini di pelajaran audit. Ayo apa? Yang kolom kuning, coba yang D sampai H
Itu Iya. namanya apa? Kalau di audit di mata pelatihan apa? Mata kuliah audit ada kan? Apa coba? Di KKP itu apa itu? Yang D sampai H. Panggilannya apa Kuantitas itu? ya, Pak? Bukan. Apa sih kalau di kertas kerja? Kertas kerja, ingat nggak kertas kerja? Kertas kerja Oh, audit atau anu macam Pak, kertas? inventory. Bukan. Eh. Namanya apa? Kita istilah yang kita pakai. Bukan itu. Coba cari ingat-ingat. Kalau Klien tidak ada bukan, di pelajaran akuntansi ya. Apa? bukan balance per klien ya, Pak? Bukan. Oh. Apa lagi? Yang lain boleh jawab loh ya. Silahkan apa ya? Saldo menurut audit, Pak. Iya, betul. Iya kan? Confirm book, confirm auditor kan gitu kan? Confirm auditi, confirm auditor. Betul nggak? Iya, Ya, Pak. makanya Anda harus tampilkan supaya nanti kolomnya itu muncul. Kalau nggak gini kan gimana? Nggak tahu kan? Anda langsung ke kesimpulan gitu loh. Paham ya? Semua ya? Iya, Pak. Ya, gitu. Artinya ini untuk kalau nanti ujian ya nggak apa-apa lah sementara ya. Kalau misalkan ngejar waktu boleh. Tapi itu bukan tujuan audit begitu. Kalau bisa lebih bagus lagi ya itu tampilkan dulu berapa menurut auditor, berapa menurut auditi kan kuning itu, sehingga yang pink itu Anda tambahin kolomnya 5 kolom lagi coba. Ya, yang pink itu. Coba Anda copy 5 yang pink. Oh ya, itu coba di copy rumusnya, ya kan? Nah, ke kanan, ya kan? Beda-beda ya artinya. Nah, itu yang Anda namai di atas sana confirm auditor, ya CF. Apa-apa sih di pelajaran audit Anda menyebutnya apa? Ada per audit per book, itu ada yang pelajaran seperti itu, ada buku yang per audit per book, ada lagi yang confirm auditi, confirm book, gitu ya. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu. Oke, nah kayak gitu teknisnya ya. Sekarang gini, caranya jadi ini harus gabungkan ke dua, jadi dicari dulu, ini bisa ketemu karena gitu yang di blok aja coba rumusnya aja, Mbak, rumusnya. Lihatin rumus VLOOKUP. Ini ya, Pak. Ya, itu kemana yang dicari apa? LPB digabung dengan Dengan LPB mana? nama ininya, nama itemnya, Pak. Di Nama sini itemnya diperoleh dari mana? ininya, Pak. Yang ininya. Oke. Ya, berarti coba rumusnya liatin dulu coba. Rumusnya liatin ya. Nah, itu VLOOKUP LPB T itu dan disambung ya dengan Iya. Dengan yang gabung, nomor ya kan PO-nya. gitu ya. Iya. Oke, nama ya. Oke. Terus nanti ke kanan gitu semua ya. Iya. Lalu di tabel yang dicari, tabel tujuannya apa? Namanya Tabel tujuannya ini sheet dari apa? sheet rincian PO yang Rincian kolom PO ditambahin dulu bantuan kolom sama supaya bisa di kuantitinya. lookup, yaitu berupa nama disambung dengan gitu ya, nama disambung dengan nomor PO ya, gitu. Iya, Pak. Jangan terbalik karena kalau terbalik nggak ketemu ya. Gitu. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain, cara yang lain bisa jadi, ayo silakan, boleh. Cara yang lain, silakan. Nggak ada. Ada pertanyaan tentang ini? Nggak sama, kayak tadi kan nggak sama, ada yang double gitu-gitu. Yang di sini gimana ini? Semua setuju, semua sama? Nggak ada cara lain ya? Oke ya, clear ya semua ya? Caranya, rumusnya juga sudah paham ya cara jalannya ya? Ya, oke. Ya. Izin stop share ya, Pak? Ya, oke, makasih Mbak Baiti. Ya, Pak, sama-sama. Oke, lalu silahkan nomor 3 ya. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, ini siapa nih? Anggitara, absen 7. Oke, silahkan Anggitara. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat belum ya, Pak? Belum, masih proses. Ya, sudah sekarang. Apa soalnya dulu? Soalnya nomor 3 ini ada total pesanan per supplier, dan itu bentuknya kuantitas saja. Nah, saya pakainya... Kuantitas itu berarti count ya? Ya. Ya, oke. Oh, count ya, Pak?
Oke, Nah, oke. apa? Kuantitas itu apa? Count, Bukan count. jumlah itu apa itu? Coba. Soalnya lihat dulu soalnya. Lihat. Itu kan kuantitas saja. Berarti sama atau count kalau disebut dengan kuantitas saja. Kalau yang di soal nomor 10 coba, nomor 10 dibuka dulu supaya kita sama persepsinya. Soal nomor 10 dibuka. Latihan 10, Pak. Latihan 10 ya. Ya. Nah, di situ lihat tuh. Ada itu kuantitas dan nilai rupiah. Artinya kalau dari sini kuantitas itu berarti count ya. Nilai rupiah iya, baru iya. sum. Betul nggak? Iya, iya, Pak. Oke? Ya, Ya, oke, ya, ya baik. udah. Oke, silahkan lanjut. Ya, ini nomor 10-nya di close dulu. Ya, kan 9. Ya. Oke, yuk. Oke, Ya. saya lanjut. Jadi saya pakai sheet yang rincian PU, Pak, karena produknya sudah tertera di sini dan kuantitasnya juga sudah tertera. Saya pakai VLOOKUP kode supplier ini. VLOOKUP-nya dari di sini dicari di daftar supplier. Terus ketemu kode suppliernya, lalu saya pakai pivot. Saya taruh di sheet jawab di sini dengan format seperti Jadi ini. satu aja biar gampang. Oh. Untuk ini sementara jadiin satu aja coba. Pivotnya di sana biar gampang ngeceknya. Untuk Di sementara sheet ini untuk ditaruh sini gitu, Pak. Ya, biar gampang Oke. ngeceknya. Ya. Saya bikin lagi. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini kita pakai tadi soalnya kode supplier di sini di rows sama quantity pesanan di values. Nah, karena di sini bentuknya quantity, Pak, jadi saya sum di pivotnya sini. Oke. Quantity itu kan jumlah barang yang dipesan ya, bukan Ya. rupiah yang dipesan ya. Ya, Oh, betul. ini memang nggak ada data rupiah ya, cuman kuantitinya aja ya. Ya, di sheet ini bentuknya quantity gitu, Pak. Jadi biar bisa Ya, di data langsung ini disama. berarti di sheet ini memang nggak ada rupiah ya, hanya Ya. jumlah unit yang dipesan ya. Oke. Nah, terus gimana? Iya, Anda kalau mau nyocokin bahwa jumlahnya benar atau enggak gimana tuh? Nyocokin sama yang Total. LP. Ya. Total. Ya. Oh, yang ya, di situ kan seperti ada nomor. Gimana tuh? Enggak, artinya kita harus meyakinkan dong pivot kita itu enggak salah perintah. Benar enggak? Oh, yang lain juga iya. paham enggak semua? Jadi Ya. gimana misalkan ditanya sama subketua tim Anda gitu. Anda anggota tim auditor nih ya. Coba liatin tadi ini betul sheet ini. Ditanya nih, Anggitara, ini kamu udah cek semua belum gitu? Itu benar jumlahnya barangnya emang 375.950 gitu. Emang segitu nggak salah perintah gitu. Nah, Anda jawabnya gimana? Gimana coba? Dihitung ulang ya, Pak, ini ya? Pakai sum if gitu kan? Iya kan harus ada jumlah pembanding kan, bener nggak? Ya Anda sum juga, gitu nggak? Jadi jumlah rekonsiliasi atau jumlah pembandingnya Anda boleh taruh di sampingnya situ gitu ya. Oh, disejajarin jumlah itu ya? pembanding gitu. Ya, boleh taruh di situ ya. Ya. Ini hasil pivot, hasil sum gitu loh. Ya. Coba tambahin situ. Ditaruh situ sum. Ya. Yang ini. Sum dari semua. Iya, dari taruh di J situ kalau di kolom J jumlah hasil pivot, jumlah hasil sum gitu. Ya, itu cek jumlah, bolehlah namakan gitu ya. Oh ya. Nah, baru itu disum dari mana hasilnya? Sum dari C5 sampai paling bawah, ya nggak? Bisa kan? Ya, coba disum. Oke. Ya, dari C5 sampai paling bawah. Sama Pak hasilnya. Ya, berarti gitu loh. Paham ya teman-teman yang lain juga ya? Oke? Oh, itu ya. adalah bekerja otak auditor itu begitu gitu. Paham ya? Ya. Biasakan seperti itu gitu. Jadi jumlah yang di bawah itu sama dengan itu. Berarti kita yakin. Nah, kalau selisih, nah apa? Makanya kita di akuntansi itu kan balan itu kan syarat utama kan. Benar nggak? Kan seringkali kita gara-gara balan dulu, kalau nggak balan kan masalah kan gitu. Nah, ini kayak gini rekonsiliasi dulu. Paham ya? Gitu.
sebentar ya. Kita istirahat sebentar ya, azan. Ada azan. Apa? Baik, Subuh Pak. sebentar ya. Oke. Ya, sebentar ya. Makasih ya, Gitara ya. Bisa close Ya, screen. terima Kita kasih, dulu, Pak. istirahat dulu. Oke. Oke, silahkan lanjut. Sorry, saya terputus sebentar tadi ya. Jaringannya nggak terlalu bagus. Silahkan lanjut. Siapa nih? Nomor berikutnya. Ya, siapa yang mau mengerjakan? Nomor 4. Ya, siapa nih? Khatami Pak, absen 12. Oke.
Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Bentar. Oke, ini Katami ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk nomor 4 ini kan pertanyaannya adalah total pesanan per bulan, total kuantitas pesanan per bulan. Kalau saya langkah pertama yang saya lakukan itu saya mengcopy tabel pink ini, yang pink ini dari tabel master register PO. Tapi kan kalau yang di PO ini tanggalnya di paling kiri. Kalau saya kopinya tanggal PO-nya di paling kanan untuk memudahkan saya aja sih sebenarnya. Terus langkah yang kedua, saya mengcopy tabel pivot dari rincian PO. Jadi di rincian PO ini saya bikin pivotnya dulu. Habis itu saya PO di sheet yang ini. Kemudian saya insert kolom tanggal untuk nanti VLOOKUP tanggal dari yang tabel arraynya itu dari tabel pink yang tadi ini yang di sampingnya. Kalau udah selesai, habis itu saya buat pivot table. Jadi kayak gini. Udah sih, Pak. Oke, rumus bulannya dapat dari mana? Gimana, Pak? Rumus bulannya dapat dari mana? Bulan. Rumus bulan. apanya, Pak? Itu kan bulan. Bulan. Oh, bulannya saya pakai grup, Pak. Ya. Di grup sini. Tinggal dipilih month sama year-nya. Oke. Gimana? Begitu, Ada Pak, kira-kira. cara lain, teman-teman, yang tidak seperti ini? Coba lihatin itunya dulu. Apa namanya? Pivotnya itu. Diklik pivot. Ininya, Klik, Pak. Ya. Enggak. Maksud saya show field list-nya dilihatkan. Nah, itu ya. Nah, itu coba dilihat di bawah sendiri itu. Di rows. Iya. Di rows ya. Nah, itu diklik coba. Klik tanggalnya di panah bawahnya diklik. Nah, itu apa namanya? Dia setelah diklik baru di group by ya, di grupnya di sebelah kanan. Jadi ini pilih tanggal dulu ya, caranya gitu ya, coba. Itu dipilih dulu baru tanggal yang di sana itu di group by gitu. Mungkin ada cara lain nggak? Ada cara lain nggak yang teman-teman yang tidak seperti ini ada nggak? Gimana? Yang tidak group by ada nggak? Yang tidak menggrup berdasarkan bulan caranya? Ya, ada nggak? Ada yang nggak yang ngalamin? Saya belum muncul, Pak. Apanya itu? Year sama tanggalnya itu nggak kepisah Oke. gitu, Pak. Jadi cuma satu. Ya, udah ini close dulu ya, Katami ya. Oke, makasih. Sekarang coba mau Puri, liatin coba gimana tuh. Iya, Pak. Ya, silahkan. Share screen mau Puri. Bisa nggak? Ya, oke. Kalau berat jaringannya boleh matikan video nggak apa. Nah, coba gimana itu? Nah, coba diklik di tanggal. Iya, Pak. Diklik itu. Nah, di beberapa feature yang baru, nah, sebentar, tahan dulu ya, gini dulu ya. Di beberapa versi Excel yang baru, itu nanti di situ sudah dibagi sama dia. Sama Excel itu sudah dikasih default bahwa nanti setiap tanggal itu akan ada bulan, bulan, tanggal, dan tahun. Ya, dipecah-pecah gitu. Namanya intelligent date. Nah, ini tergantung versi. Kalau belum, berarti Anda arahkan ke, coba mau Puri, arahkan ke kolom Anda jumlahnya itu yang tanggal, yang data, yang data di pivotnya ya. Ya enggak, bawahnya. Di kolom B itu diklik datanya ya, kolom satunya. Klik situ. Ke kiri satu sel. Ya, diklik. Ya, klik di situ. Nah, klik kanan. Grup. Ya, grup. Ya, klik grup, ya, klik. Ya, itu apa? Months ya. Oke, diklik man-nya. Ya. Paham? Itu ya semua ya. Tadi Catami udah bisa. Enggak. Gitu ya.
Iya, Pak. Itu kan pertanyaannya Maufuri itu toh? Iya, Pak. Iya, oke. Dan dia udah sort by date ya, Januari, Februari, bukan sort by abjad gitu ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan yang seperti ini selain Maufuri? Udah bisa ya? Pertanyaan yang sama dengan Maufuri udah kejawab ya di grup. Oke. Selanjutnya, silahkan nomor selanjutnya. Siapa yang mau maju? Mau volunteer maju, silahkan. Izin menjawab nomor 5, Pak. Ya, siapa nih? Nanda Niken, Pak. Oke, Nanda Niken. Ya, Izin share screen ya, Pak. silahkan. Oke. Ya. Si proses belum kelihatan. Apa sudah terlihat, Pak? Belum. Mungkin bisa diulang. Atau videonya Anda matikan nggak apa-apa. Supaya lebih cepat. Ya, halo Nanda Niken. Belum kelihatan, Anda stop dulu, share ulang. Videonya Anda matikan dulu kali. Siapa tahu lebih ini. Cepat. Halo? Nah, suara saya terdengar nggak ya? Cek sound. Cek. Dengar, Pak. Oh, ya, Niken, Anda Niken di close dulu coba. Share screen-nya di close dulu, di stop dulu. Ya, baru share screen lagi coba. Izin matikan video ya, Pak. Ya, izin. Nah, silakan. Ya. Apa sudah terlihat, teman-teman? Ya, udah sekarang. Yuk. Ya. Ini izin Soalnya dulu. Ya, Pak. Soal nomor 5. Soalnya dulu apa soalnya? Soalnya total pesanan per produk kuantitasnya saja. Oke. Kemudian di sini saya pertama menggunakan pivot table dulu dengan sumber datanya dari rincian purchase order. Saya copy ke sheet baru. Kemudian setelah insert pivot table, ini yang digeser ke row nanti ada produk, kemudian di value-nya ada sum of quantity pesanan. Selanjutnya untuk mengecek jumlahnya, saya juga menggunakan sum if di sini. Ya. Kemudian yang terakhir dicek selisihnya, apakah ada selisih. Jika antara yang pivot dengan sum if tidak ada selisih, berarti dari hasil pivotnya itu jumlahnya sudah benar. Oke. Gitu, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Gimana atas pekerjaan dilakukan oleh Niken? Sudah ya? Oke, Niken, terima kasih. Makasih, Pak. Izin stop share screen, Ya, Pak. oke. Selanjutnya, nomor berapa nih? 6 ya. Yuk, silakan. Siapa yang mau mengerjakan? Izin menjawab nomor 6, Pak. Ya, siapa nih? Anissa, Pak, nomor absen 8. Anissa. Izin share screen ya, Pak. Ya. Udah terlihat, Pak? Ya. Jadi soal nomor 6 itu LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Caranya itu dengan count if. Jadi kita meng-count if kolom laporan penerimaan barang. Jadi rumusnya seperti ini, Pak. Count if kriterianya, kolomnya, terus kemudian kriterianya, kemudian di enter, baru ditarik ke bawah. Terus? Jadi kalau di filter itu perlu dimatikan dulu nggak rumusnya? Dolarnya yang ringnya itu dimatikan belum ya? Coba rumusnya lihat dulu. Oh, udah difilter ya? udah
Nggak saya lihat. Yo, itu bahaya itu ya. Kalau geser, nah itu kan tuh coba. Nah itu harus dimatikan ya. Coba. On if B baru B2, B5 itu dimatikan, didolarkan ya, gitu ya. Terus baru didolar lagi ya. Gitu. Bisa jadi dalam hal tertentu nggak berubah, tapi kalau pas datanya nggak berubah aja ya gitu ya. Ya perhatian ya, nanti jangan sampai error itu. Coba liatin rumusnya lagi, cek dulu ya, cek dulu ya. Ya, oke. Jadi kalau di filter, oh, ada 0 sama 1 aja, berarti nggak ada yang ganda dong. Ya coba lihat lagi rumusnya. Rumusnya lihat lagi. Count E. Coba rumusnya dilihat, dicek dulu yang taruh di C2, C5 ya, C5 coba. Count E B5 sampai dengan B29 ya. B5 enter. Oke, bawahnya berarti apa? Bawahnya coba C6 dicek. C6. Taruh di C6. Oke, ya udah ya. Berarti nggak ada yang ganda dong. Kalau gitu. Kalau 0 apa artinya? Nggak ketemu. Loh, kalau kok ada 0 sih? Coba rumusnya dicek lagi. Count F taruh di situ coba. Ya, count E kurang buktinya. Rank-nya diketik ya, coba di blok di situ. Memang cuma 29 data. Betul kan? iya Pak, salah tadi. Itu makanya ya dicek dulu ya, mana berapa itu. Ya. Terus iya, jangan lupa di dolar dulu ya. Ya. Baru di copy. Nah, itu baru ya. Nah, oke, yang lain gimana? Ketemunya itu berapa record ketemunya? Di blok dulu biar ketahuan berapa count di blok. Yang 2 sampai berapa? 10 ya? Iya Pak. Gimana yang lain 10 juga? Sama Pak, 10. Oke. Nggak ada pertanyaan di sini? Ada yang nggak bisa ya? Semua udah bisa? Nah, coba sekarang kalau ngeceknya gimana kalau begini nih? Nah, bahwa kita udah benar, gimana cara ngecek selain pakai cara ini? Cara alternatifnya apa coba? Ada yang mau jawab? Oke, untuk siapa tadi? Anissa ya ini ya? Siapa tadi? Iya Pak. Anissa ya, oke. Anissa bisa full screen dulu. Nah, tapi saya pertanyaannya masih untuk ngecek bener enggaknya gimana tuh? Yang lain ada yang mau jawab nggak? Atau mau Anissa juga yang jawab? Gimana cara ngecek bener enggaknya? Bahwa, oh iya gitu, rumus kita bener, pembandingnya apa ya? Data pembandingnya apa kalau gini? Lakukan juga dengan pivot table coba, paham ya? Coba lakukan dengan pivot table. Di blok satu sheet itu, satu kolom itu aja di pivot bisa kan? Coba. Yang ini Pak. Untuk ngecek. Yang ini maksudnya. Bukan dong. Nah itu ya, itu di pivot sheet itu, apa namanya, kolom itu aja di pivot kan bisa, ya. Oke, insert pivot table. Jadi kolom baru boleh, karena udah penuh ya, nggak kelihatan, nanti jadi sheet baru. Untuk ngecek aja, ya coba biar semua tahu ya. Insert ya. Nah itu
ring-nya itu nggak usah semua, nggak apa-apa, hanya satu kolom itu aja, ya nggak? Nah, klik ya. Oke, ya. New worksheet, oke. Ya, oke. Oh, nggak boleh begitu, harus diblok dari lab-nya itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, udah. Tuh, kenapa? Kemana tadi? Harusnya ke sheet baru dong terbentuk. Dari sini, Pak. Ya. Data, insert, ya. Ya, itu jangan begitu caranya. Nah, di blok satu sheet aja, setnya udah bener ya. Oke, ya, oke. Ya, new worksheet, oke ya. Oke. Ya, nah, baru itu ditaruh situ count ya. Value-nya count ya. Ya, taruh di row. Terus taruh di situ count ya. Nah, baru dicari yang tidak satu kan. Ya. Di filter di situnya ya, yang tidak satu ya kan. Di copy dulu. Ya, nggak usah, ya gitu aja. Nah, itu di filter mau nggak di situ? Nggak usah, nggak usah. Coba. Lab penerimaan barangnya. Oh. Nah, itu ya. Nah, oke. Yang 294 grand totalnya juga jangan dicentang, jangan diikutkan dong, betul nggak? Kok beda hasilnya? Kok nggak 10? Harusnya 10 baris ya? Tadi 10 bukan sih? Berapa tadi? Iya, Berapa tadi baris? 10 baris. Oh, 10 itu jumlahnya iya, 222 gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke, ada 10 baris ya, nomor 140, 171, sekian itu double gitu ya. Oke? Oke, makasih Anissa. Silakan di close. Lanjut. Soal selanjutnya ya, silakan. Siapa nih yang mengerjakan? Izin mengerjakan Silakan. nomor Ya. 7, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Muhammad Said, nomor presensi 19. Muhammad berkata, berarti ya. Bentar, Pak. Oke. Ya. Kan. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Yuk. Dari soal dulu ya. Di sini ya. Diminta menemukan total barang yang sudah diterima per supplier, kuantitasnya saja. Berarti kuantitas yang kita ambil itu yang sudah mendapatkan laporan penerimaan barang yang di LPB. Maka dari itu yang saya ambil ini kolom-kolomnya yang dari sheet LPB. Terus untuk suppliernya saya VLOOKUP ambil dari daftar supplier. Ya dari ini master register PO. Terus sisanya saya bikin pivot table, Pak. Oke. Ini saya menggunakan sum karena di sini kan yang diketahuinya juga sudah langsung kuantitasnya, jadi ini udah menyesuaikan yang data yang sudah diberikan. Ya. Oke, coba lihatin dulu itunya, pivotnya seperti apa. Cara membuat pivotnya gimana? Nah, ini saya buat ulang aja ya, Pak. Ininya supplier saya masukin ke row. Oke. Terus produk-produknya saya masukin ke value. Oke. Terus? Ini sum. Ini Pak. Ya. Terus untuk total ini kalau saya
langsung manual menggunakan rumus sum. Ini Pak. Ya itu terus dicocokin sama jumlah aslinya mana. Nah, sebetulnya begini kalau gini teman-teman semua ya. Tampilkan dulu jumlah bawaannya pivot baru kita sum sendiri gitu. Paham ya? Atau sumnya dari data asli, jangan data dari sini. Paham? Ini keluarin aja totalnya ya. Dipilih aja totalnya keluarin ya. Totalnya keluarin tuh di pivotnya ya. Dulu. Pivot. Pivotnya Ini jadi keluar. Buang dulu. Ya, buang dulu. Oke. Nah, oke. Ya, buang ya. Oke. Clear. Terus ini keluarin tuh anunya di table optionnya keluarin apa namanya kita pivot table option klik kanan atau di atas ya desain juga boleh mana sih yang itu desain ya klik nah itu show grand total ya kan show grand total ya kan off dua-duanya on ya on column and ini ya oke. Ya atasnya bawahnya itu off on nah klik ya nah kan muncul tuh ya nah baru Anda jumlah totalnya itu setidaknya ada sum di jenis itu boleh juga sum sama dengan itu ya sama ya itu ya atau sum enggak bukan itu maksudnya sum dari data asli paham ya jadi data aslinya kan sebelah kiri itu ya. Paham ya? Kalau jumlah jangan ini juga, kalau ini juga kan cuma kan dua-duanya anak gitu. Maksudnya kita mengambil sumber data berbeda. Nah itu kalau pada waktu ketemu selisih, nah kita baru tahu ngapain gitu loh, kenapa begini gitu. Nah itu ya. Jadi di dalam hal ini cara kerja berpikir auditor itu selalu membutuhkan rekonsiliasi supaya kita tidak terlalu pede. Ini langsung ketemu. Nah itu bahaya itu. Gitu. Ada salah gitu. Cek dulu gitu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Muhammad Said. Lanjut. Izin stop share ya Pak? Ya, oke, terima kasih. Lanjut, selanjutnya adalah nomor izin mencoba nomor 8 Pak. Oke, nomor 8. Silakan ini siapa ya? Ajeng. Ajeng, silakan Ajeng. Oke. Ya. Udah terlihat ya Pak? Bentar. Belum. Ya, sekarang udah. Oke, silakan. Jadi soal nomor 8 itu temukan total barang yang sudah diterima per bulan. Kuantitasnya saja. Nah, jadi kita pakai master data LPB. Nah, di sini kan sudah diketahui kuantitasnya. Terus itu kita bisa nambah kolom bantuan untuk total jumlah dari jagung sampai beras ketan. Pakai sum D2 sampai H2. Terus kalau saya pakai pivot, Pak. Yang pertama itu per bulannya saya rinci lagi pakai per produk. Ini terus nanti ketemu gini buat nyocokin saya pakai ini jumlah jadi di sum sendiri lagi dari hasil pivot table-nya terus udah ketemu yang di kolom ini terus yang cara selanjutnya itu pakai pivot lagi tapi langsung per bulannya hasilnya sama Pak sama kayak yang cara pertama. Oke. Ya, oke, sip. Semua gimana? Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Caranya? Hasilnya juga. Pak. Ya, silakan. Gimana tuh? Itu yang tanggal itu kan kalau saya itu tanggal apa itu gimana sebenarnya supaya jadi bulan ya Pak ya? Coba kamu close dulu coba Mbak siapa nih? Mbak Ajeng coba. Yang Aris gimana coba? Lihatin yang Aris.
Pertanyaan Aris gimana? Yang tanggal tadi itu kan dari tanggal ya Pak ya? Tapi Coba di situ lihat. munculnya bulan Pak. Kalau saya nggak muncul bulan, gimana ya Pak caranya? Ya coba makanya share screen dulu. Oh, oke. Apakah sudah terlihat? Udah. Nah, itu ditaruh di kanannya. Di situ. Enggak. Bukan. Taruh di D 11, D 111 ya. Klik kanan coba. Klik kanan. Klik kanan. Grupnya dipilih, grup. Klik. Nah, itu grupnya kenapa dia bukan ini apa namanya? Oh, ya oke, paham. Kamu versi yang baru nih, itu pilih yang tahun sama tanggalnya buangan itu. Rows yang cancel ini, cancel. Iya, Pak. Cancel. Ya, coba ke rows. Terus Ya, bawah. Nah, itu dibuang itu. Remove yang tanggal sama yang date, sisakan hanya yang bulan aja. Itu diklik remove, Ya, yang ini, Pak. Ya, nah, itu remove field ya. Terus ada tanggal lagi nggak? Udah sih, Pak. Kalau saya jadi bikin kolom baru, Pak. Kalau misalkan si bulannya nggak di checklist, terus saya checklist tanggal gitu, Pak. Bisa. Nah, jadi kayak gini, Pak. Nah, ini jadi klik kanan itu, coba klik kanan. Ya, di situ di 2 Januari itu klik kanan. Di 2 grup ya, Pak? di grup. Ya, grup. Nah, months. Oke. Diklik oke. Ya. Oh, gitu ya, Pak. Oke kan? Baik. Ya. Makasih ya, Pak. Oke, ya. Sip ya. Semua gitu ya, paham ya? Next sekali. Ya, ada yang belum paham yang di situ tadi? Sudah ya? Kalau belum kita bahas dulu. Sudah? Jika sudah, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9 ya? Apa? Udah habis ya nomor latihan 9 ya? Latihan 10 sekarang? Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Ya. Oke, silakan. Yang nomor 9, latihan 9 nomor 9 berarti ya? Silakan, yuk. Izin coba menjawab, Pak. Ya, siapa nih? Alida, Pak, absen 3. Alida. Oke, silakan Alida. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, belum, ntar. Udah sekarang. Nah, yang nomor 9 ini disuruh menemukan total barang yang sudah diterima per produk. Nah, di sini pakai data yang dari LPB ini. Saya kopikan di sini. Terus, karena udah ada yang per produk, pertama saya jumlah manual, Pak. Pakai sum. Nah, terus saya drag ke kanan. Habis itu saya copy, saya taruh di sini, Pak. Nah, ini jumlah produk yang sudah diterima. Setelahnya saya coba pakai pivot. Range-nya dari data ini juga. Terus produknya saya masukkan ke value ini. Pakai sum. Hasilnya sama, Pak. Oke. Ini apa per produk ya? Iya, per produk. Ya. Oke, gimana? Yang lain ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Oke, udah paham ya. Lanjut ya, berarti nomor 10 sekarang, latihan 10. Silahkan siapa yang mau menyelesaikan latihan nomor 10, nomor 1. Izin stop screen ya, Pak? Ya, oke, thank you. Alida. Saya mau coba jawab ya, Pak, buat yang nomor 1. Oke, sebentar ya, Pak, izin share screen. Nabila, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Belum. Nah, sekarang udah. Oke, jadi untuk latihan 10 ini di nomor 1 soalnya itu lengkapi master register PO. Nah, di sheet master register PO ini awalnya total RP ini kosong.
tapi saya jawabnya di sheet berbeda ya Pak. Jadi udah saya pindahin tabel ini ke sini. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita cari kode suppliernya, kita pindahin ke sini. Saya pakai VLOOKUP. Caranya itu dia untuk lookup value-nya kita pilih yang ini, nomor PO. Nah, terus untuk table array-nya pilih yang dua ini aja, B sama C ke bawah. Ini maksudnya dari B8 sama C8 sampai ke 303. Terus untuk kolom index number-nya pilih yang dua, karena butuhnya yang ini ya, yang supplier, range lookup-nya 0. Terus kemudian keluar hasilnya ini. Nanti kalau udah bisa tinggal klik 2 kali di sini, nanti langsung seret ke bawah. Terus kemudian untuk harga satuannya pakai index match. Nah, untuk index match-nya ini agak panjang, jadi saya ulang aja ya Pak ya. Oke. Nah, caranya indeks, buka, terus pilih yang ada di sini. Nabila, yang ada di, ya ya Pak? Sebaiknya dari match-nya mana Nabila, biar semua kita kalau membuat itu dari match-nya dulu. Dari rumus di dalam, match-nya dulu baru indeks. Oh iya. Logikanya seperti itu. Ya, coba di match dulu baru di indeks. Coba di match dulu, coba satu match dulu, match gitu. Match. Gitu terus caranya. Yang ini ya. Mana sih? Ini. Match apa? Terus next match dari daftar supplier. Bentar. Daftar supplier ini, salah. Ini. Terus di kunci. Kemudian nol. Ya, karena exact ya. Oke. Terus sudah enter dulu gitu loh. Ya. Oh ya, oke. Enter. Nah, ketemunya kolom 12 gitu loh. Berarti baru diindeks, luarnya baru diindeks gitu. Baru tambah indeks depannya sana. Boleh mulai diketik indeksnya. Ini di sebelahnya aja, Pak. Nah, baru di situ. Oke. Enggak. Bener depan dong, depan. Bener tadi, taruh di depan sendiri. Di mana Bos? Sini. Indeks. Klik di situ indeks gitu. Nah, indeks. Terus indeks. Yang ini dari sini. Ambil ini. Iya. Terus di lock. Apa ini? Oh ya. Ininya nggak ke lock. Udah gitu. Oh, ini udah ya match-nya. Iya, baru kurung tutup. Oke. Ya, enter. Saya 2 kali match, Pak. Oh, 2 kali match. Berarti match-nya 2 kali ya udah. Ya, oke. Ya, oke. Match lagi juga. Match. Ini. Terus ke sini. Ini dia. Kita lock juga. Dah. Gitu. Ya, oke. Copy ya. Ya. Terus kemudian kita tinggal kaliin aja. Ini kuantiti pesanannya dikaliin ke harga satuan. Ini hasilnya. Udah, baru nanti kita pindah ke sini buat mengisi si total rupiah ini, total ininya. Caranya pakai sum if. Sum if-nya itu si kolom ini G. Habis itu kriterianya yang ini di B9.
untuk sum range-nya yang di sini, yang tadi udah dikaliin. Apa ini? Nah, jadi udah, nanti kalau udah tinggal diklik 2 kali, langsung keluar ke bawah semuanya. Oke. Gimana? Ada yang berpendapat lain atau hasilnya lain? Jadi itu pertanyaannya tadi adalah melengkapi apa tadi? Melengkapi total rupiah ya? Melengkapi ya, master buku register PO. Total ininya masih kosong. Nah, itu belum. Coba liatin data asli magister register PO-nya. Ini, tadinya ini nggak ada datanya. Tadinya begini. Tadinya nggak ada ya. Oke, sekarang sudah ada muncul ya. Iya. Oke. Ya. Ya. Oke, Pak, izin izin stop share ya, Oke, Pak. yang ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan tentang hal ini. Ya. Jadi melakukan index match itu semua bukan hanya index match ya. Kalau membuat rumus Excel itu dari yang dalam. Kan index match berarti match dulu baru di index itu, jadi supaya logikanya jalan, jadi dari yang dalam dulu, dari paling yang di dalam terus keluar lagi gitu ya, gitu keluar lagi. Misalkan kita VLOOKUP, oke, setelah itu ada pengen if error, kalau lookup-nya nggak ketemu ya berarti VLOOKUP dulu baru if error gitu ya, jadi seperti itu cara berpikirnya. Jadi di dalam sheet fungsi yang paling dalam baru keluar gitu ya, itu logika yang dibangun. Jadi nanti kalau tumpuk banyak rumusnya atau fungsinya itu mudah menelusuri errornya karena kita membuatnya dari dalam. Itu ya. Oke, nomor 2 silakan, siapa yang mau mengerjakan? Nomor 2. Izin mengerjakan, Pak. Ya, siapa nih? Dimas Raffi absen 14, Pak. Oke, Dimas, silakan Dimas. Izin untuk share screen ya, Pak. Ya. Oke. Apakah sudah terlihat screen-nya? Ya. Baik. Ya, jadi di sini sama soalnya seperti dulu, coba. Soalnya lihatin dulu. Oh ya. Soalnya ini yang nomor 2 itu mencari PO yang belum ada LPB-nya. Jadi jadi di sini sama seperti di assignment yang 9 tadi itu memakai data di master register, tapi di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dan rumus choose. Jadi di sini VLOOKUP-nya lookup value-nya saya menggunakan purchase order yang ada di master register. Kemudian untuk choose saya menggunakan dua data saja. Kemudian data yang pertama saya isi nomor purchase order yang ada di tabel LBP. Kemudian data yang kedua ini saya isi dengan data nomor laporan penerimaan barang. Kemudian di sini kolom index number-nya saya pilih yang nomor 2, terus range lookup-nya saya pilih false. Kemudian untuk hasilnya ini, Pak. Ada 7 purchase order yang belum ada LPB-nya. Oke. Oke, coba yang lain gimana? Ada usulan? Ada pendapat lain? Ketemunya ini 7 sheet, 7 record ya, betul? Iya, Pak. Seperti itu. Gimana? Yang lain semua udah oke ya? Ya, oke. Terima kasih, Dimas. Izin untuk close, Pak. Oke. Nah, kalau ada yang lain, cara mengerjakannya boleh kalau mau, yang punya Dimas. Ya, nggak ada? Ya sudah ya, kalau nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Soal 10, latihan 10 nomor 3 ya. Silahkan nomor 3, siapa yang mau? PO yang sudah ada LPB-nya namun kuantitasnya tidak sama. Ya, silakan. Siapa yang mau mengerjakan yuk? Saya Pak izin share screen ya Pak. Ya. Siapa nih?
Zakia, Pak. Oke, Zakia, silakan Zakia. Silakan Zakia. Ya, silakan. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke. Jadi pertama kita membuat rincian jagung sampai ke beras ketan di LPB, di sheet LPB. Kemudian kita menggunakan rumus sum if. Sum if-nya ini ada dari rincian PO yang di kuantiti pesanan, kemudian rincian PO yang ini nomor pre-order, kemudian LPB yang C5 yang nomor purchase order ini, kemudian yang rincian pre-order yang ini, yang B, yang LPB, kemudian yang terakhir ini pakai yang PB yang ini, yang nomor purchase ini PO 232 ini. Terus ditemukan hasilnya ini ternyata terus kita copy rumusnya ke samping kanan dan ke bawah. Terus saya sum ulang di sini ketemu lagi 1300. Terus saya pakai rumus N untuk mencari kesamaan di yang tadi yang ini kita buat dengan yang disajikan. Di sini kita menemukan false-nya yang saya cetak warna merah ini, Pak. Oke, itu warnainya pakai apa? Ini, Pak. Apa nih? Nah. Conditional formatting, Pak. Oke, ya. Oke, conditional formatting ya. Hanya jika yang false saja yang warnanya beda ya. Iya, Pak. Oke, ya udah. Ya, terima kasih, Pak. Izin stop. Ada yang lain? Ya, stop. Nggak apa. Yang lain gimana? Ada cara lain? Silakan kalau ada cara lain. Nggak ada ya? Semua seperti itu ya? Oke. Nah, sekarang nomor berapa nih? Nomor berapa ya? 3 ya? 4 atau 3? 4 ya? Tadi Zakia tadi nomor berapa? 4 ya? 3 nomor ya? 3, Pak. Iya. 3 ya. Nah, sekarang nomor 4 yuk. Silakan ya, Apa yang kerjakan. Yuk. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa nih? Nurul, Pak. Nurul Faizah. Ya, izin share screen ya, Pak. Oke. Silakan. Jadi, ya, belum kelihatan. Nah, masih proses. Ya, silakan Nurul. Udah kelihatan sekarang. Jadi, yang nomor 4, misalnya, total pesanan per supplier dalam bentuk kuantitas dan nilai rupiah. Jadi sumber datanya saya pakai rincian PO,
lalu saya memakai pivot. Jadi insert, lalu pivot table, lalu ininya untuk rows-nya pakai supplier, lalu untuk value-nya menggunakan quantity pesanan dan juga totalnya. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu saya bandingkan dengan data yang di sini, quantity di sini sama totalnya sudah sama, Pak. Oke, itu ya. Jadi udah mulai terbiasa ya Anda ya. Jadi pola pikir auditor itu seperti itu kurang lebih ya. Bahwa kita kalau jumlahin barang, jumlahin angka itu kalau bisa kita cari sebisa mungkin alat untuk rekonsiliasi atau memvalidasi jumlah yang kita berikan kepada audit itu benar belum. Jangan sampai kita hanya ini terus kemudian buru-buru kita serahkan. Nah, ternyata salah gitu ya. Oke, makasih Nurul Pak Iza. Oke, jadi itu yang beberapa latihan yang lain kurang lebih caranya sama ya, tapi saya harapkan sekali lagi ya Anda berlatih ya buat yang mungkin masih agak apa ya belum lancar gitu, ini kok nggak ketemu atau apa lama gitu ya, itu latihan terus tuh ya, masih latihan terus sehingga nanti bisa selesai gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa selama ini ujiannya ya seperti ini, pasti menerapkan antara VLOOKUP, SUMIF, CONIF, pivot ya, nyoncokin kolom-kolom gitu. Asal kita sudah terbiasa melatih diri dengan latihan-latihan ini, ujian itu tidak akan sulit ya, walaupun soalnya banyak ya. Sekali lagi di luar kelas kita ya kalau mau latihan ya supaya lebih inilah terampil gitu ya, cepat gitu mengerjakannya, supaya nanti kalau soalnya banyak juga masih bisa. Oke, untuk hari ini segitu ya. Pertemuan kita udah pukul 1 hampir kurang 3 menit di jam saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, saya kalau bisa hari Minggu depan, karena Jumat nggak bisa, kalau misalnya boleh Selasa malam ya, kalau bisa ya, supaya nggak Sabtu juga ya, kalau boleh. Tapi kalau harus Sabtu ya terpaksa lagi, Sabtu lagi ya. Tapi kalau bisa sih Selasa malam aja, supaya Sabtu Anda juga bisa liburan lah gitu ya. Oke? Gitu ya. Karena yang malam hanya boleh 2 hari ya. Sabtu sama di hari Selasa sama Kamis. Kamis saja ya, ya sudah ya. Jadi karena Kamis biasanya sudah dipakai untuk kelas 631 karena mereka saya pindah Sabtu nggak bisa karena mereka Sabtu udah penuh juga gitu. Sementara saya Jumat juga udah nggak bisa digeser lagi. Kebetulan hari ini jadwal saya Sabtu batal alhamdulillah, jadi saya bisa ngajar di kelas ini gitu. Oke, gitu ya teman-teman semua. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.